Shalom, selamat malam, dan tetap semangat pagi semuanya. Oke, hari ini saya rasanya Tuhan mau bagiin kita sama-sama, ngingetin saya juga sih terkait dengan menabur dan menuai. Oke, sebelum kita mulai, kita doa sebentar yuk. Bapak yang baik, thank you. Karena malam ini Tuhan dapat pertemukan kami walaupun terpisah jarak yang jauh, tapi di dalam Tuhan kami dekat. Thank you untuk teknologi yang Tuhan juga berikan, dan biarlah kiranya sharing firman Tuhan ini juga dapat berjalan dengan kuasa daripada Roh Kudus yang tuntun pimpin kami, yang berikan kami hikmat, agar ini nggak hanya sekedar untuk kami dengerin, tapi ini betul-betul boleh menjadi satu kebenaran yang berbicara secara pribadi bagi setiap kami, mengingatkan kami untuk hidup kami menjadi lebih lagi seperti apa yang Tuhan inginkan, menjadi seperti Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan, perlengkapan peralatan yang digunakan, koneksi internet, cuaca, semuanya Tuhan berkati agar tidak ada yang penghalang. Saat ini kami bersepakat, bersehati, kami mau tolak segala rancangan si jahat yang coba membatasi, menghalangi untuk firman Tuhan disampaikan. Kami mau hancurkan, patahkan, cabut dalam nama Yesus. Dan kami mau katakan, dengan kasih karunia Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Oke, izin saya share screen ya. Gitu. Ya, jadi judulnya adalah menabur dan menuai. Rasanya kalau orang Kristennya, apalagi yang sudah agak lama jadi orang Kristen, udah biasa lah mendengar ini ya. Tapi saya percaya bahwa ini sesuatu hal yang terus harus diingatkan kepada setiap kita, bahwa di kehidupan kita itu ada yang menabur dan juga nanti kita pasti akan menuai. Ya, boleh kita sama-sama baca. Yang on mic saya aja, yang lain mic-nya tetap aja di mute, tapi boleh dibacakan juga. Yuk kita baca 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, karena sebentar lagi akan empowerment gathering ya. Bukan hanya 78, yang 9 juga nih penting nih untuk teman-teman terus ingat-ingat ya. Tapi penekanan kita nanti di 7 dulu, 8 baru kemudian ke 9. Jadi dari ayat ini ya, pertama kita nggak boleh sesat. Nggak boleh sesat artinya apa? Kita jangan sampai sesat pikir, sesat hidup, yang merasa bahwa kita bisa hidup sesuka kita karena kita sudah diselamatkan, kita udah ditebus, kita udah dimerdekakan oleh Tuhan, dan kita pasti dapat jaminan keselamatan, kita pasti masuk surga, terus kemudian hidup kita seenak-enaknya aja. Jangan sesat. Ya, karena itu artinya apa? Orang yang hidupnya sesuka-sukanya, seenak-enaknya seperti Adam, ya kalau teman-teman yang kemarin hari Minggu ikut ibadah di Junction, Kulit Junction, udah tahu lah yang saya maksud ya. Ya, jadi kita nggak bisa hidup seenak kita, sesuka kita seperti Adam. Ya, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, apa yang dimaksud ini apapun juga. Jadi tidak ada pengecualian, apapun juga itu pasti yang ditabur itu akan dituai. Ya, ibaratnya kalau kita nabur benih bibit durian, pasti yang akan dituai adalah durian. Bibit mangga yang kita tabur, kita pasti akan menuai mangga. Nggak mungkin kita naburnya mangga, terus tiba-tiba muncul durian gitu ya. Itu namanya mencobai Tuhan. Oke? Nah, di sini dikatakan bahwa barang siapa menabur dalam dagingnya, jadi ini bicara tentang bagi hidup di dalam kedagingan. Ya, pasti dia akan kebinasaan dari dagingnya itu. Tapi barang siapa yang menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi artinya ini bicara tentang bukan hanya menabur dan menuai ini dalam konteks kehidupan kita sekarang, tapi nantinya itu juga akan kita terima dampaknya, buahnya, hasilnya, itu akan kita tuai juga. Sehingga kita harus betul-betul melihat kehidupan kita nggak hanya yang sekarang, kehidupan tapi yang nanti. Jadi not living for this day, but for that day juga. Nah, ini yang penting yang harusnya kita ingat pada waktu kita mau melakukan apapun juga di dalam kehidupannya kita. Ya, dan ini salah satu contohnya, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jadi kalau kita menabur ke perbuatan baik, ya kebaikan-kebaikan yang kita tabur, one day kita akan menuainya juga gitu. Karena banyak juga orang yang ngerasa sudah berbuat baik tapi kok nggak kelihatan ya.
Tadi Rafael bilang, "Aku udah doa, aku berharap nanti bisa cepat selesai, cepat sembuh nih." Kayak yang lain-lain kalau kasihannya katanya, "Oh, bisa langsung sembuh kok, aku enggak." Tenang aja, tetap aja berdoa Rafael. Pada waktunya Tuhan, mungkin Tuhan mau pakai kamu untuk, kesaksian-kesaksian dulu, baru kemudian begitu terjadi kesembuhan itu menjadi satu sukacita yang besar ya. Nah, yang penting jangan sampai menjadi lemah. Baik. Oke, di dalam, Zoom-nya teman-teman itu ada emoticons, saya mau tanya, siapa yang mau menjadi terbaik, bahkan best of the best? Boleh kasih raise hand. Oh, oke, nggak semua rupanya ya. Kalau di sini saya lihat partisipan ada 34 ya, yang raise hand ternyata cuma 7, ya nggak apa-apa lah ya. Karena ini direkam bukan hanya di Zoom-nya direkam, di surga juga direkam. Jadi Bali yang mau merespon silakan merespon, yang nggak mau merespon nggak apa-apa. Oke, setiap kita pasti mau jadi yang terbaik, bahkan terbaik daripada yang terbaik, ya. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya, ya, kalau kita mau jadi yang terbaik, apakah kita sudah menabur yang terbaik? Sudah memberikan yang terbaik? Karena gini, ya, siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Ya, jangan sesat. Nggak ada itu menabur sedikit, menuai banyak. Hukum ekonomi sih ada. Tapi ini bukan hukum ekonomi yang kita bilang. Ini hukum kerajaan Allah. Siapa yang menabur banyak, dia yang akan menuai banyak. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, jadi artinya ya, setiap orang yang menginginkan menjadi yang terbaik, ya, dia harus terlebih dahulu memberi yang terbaik. Tapi apa kira-kira, supaya kita bisa juga memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik? Ternyata harus dimulai dengan, satu analogi dulu ya. Saya kebetulan S1, S2 saya itu adalah di Industrial Engineering. Jadi ini adalah sehari-hari makanan saya bicara tentang SIPOK ya, yaitu Suppliers, Input, Process, Output, dan Customer. Jadi bicara tentang yang terbaik, kalau kita mau kasih yang terbaik buat konsumennya kita, ya itu berarti apa? Itu mulai dari kita harus punya supplier yang terbaik, yang bisa memberikan input yang terbaik, sehingga kita melakukan proses yang terbaik, hasilnya, output yang terbaik, dan itu yang kemudian kita deliver ke customer yang terbaik. Itu yang dimaksud dengan terbaik ya. Jadi artinya ini kita lihat bahwa untuk menjadi yang terbaik itu ada proses. Dan proses itu dimulai dari suppliernya dulu harus yang jadi yang terbaik. Oke. Dengan analogi ini, saya mau kasih tahu tentang yang terbaik ya. Di Kolose 3:23, firman Tuhan katakan apapun juga. Apapun artinya apa? Semuanya, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Sebetulnya ini bisa ditambahkan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, all out, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita sudah dapat yang terbaik yang daripada Tuhan, itu sebabnya kita harus masih yang terbaik untuk Tuhan. Nanti di EG teman-teman harus juga mempraktekkan untuk mau lakukan yang terbaik, bukan untuk sekedar manusia, tapi ini lebih lagi untuk Tuhan. Nah, untuk jadi yang terbaik, itu artinya apa? Kita harus menerima yang terbaik terlebih dahulu. Baru kita mau memberikan yang terbaik. Baru kita menghasilkan yang terbaik. Baru kita mempersembahkan yang terbaik. Terima, ya. Terus kemudian itu yang diberikan untuk diproses dan kemudian menjadikan sebuah hasil yang kemudian dipersembahkan, di-deliver, ya. Nah, persembahan ini tentu saja at the end bukan hanya bicara kepada manusia, tetapi hasil yang dipersembahkan ini itu juga nantinya kita bicara persembahan kepada Tuhan. Jadi kenapa Kolose 3:23 ini berkata segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Karena pada waktu kita melakukan untuk manusia itu untuk Tuhan juga. Apapun yang kita mau lakukan untuk Tuhan, Tuhan katakan apa? Lakukanlah kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena waktu kamu melakukannya itu untuk saya, dengan melakukan untuk mereka itu, ya itu artinya Tuhan sudah menerimanya. Oke. Nah, ini prinsip tabur tuai yang harusnya betul-betul kita pegang bersama ya. Jadi untuk jadi the best of the best itu adalah terima yang terbaik, berikan yang terbaik, hasil yang terbaik dan persembahkan yang terbaik. Kita akan mulai satu-satu analoginya ya. Mulai dari menerima yang terbaik. Ini sudah terjadi seharusnya. Kalau teman-teman tadi udah kesaksian tentang mengikuti Empowerment Gathering tahun lalu, banyak yang bersaksi yang bilang, "Wah, aku udah terima yang terbaik dari Tuhan ya."
Ya, 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, jadi pertama terima yang terbaik itu kita menerima roh dari siapa? Dari Allah. Yaitu apa? Roh Allah sendiri. Ya, ini waktu Adam itu ada nafas kehidupan yang diberikan sehingga debu dan tanah itu akhirnya punya kehidupan. Ya, yang dari nothing ya itu menjadi luar biasa. Karena apa? Karena ada pribadi Allah yang dinyatakan di dalam hidupnya Adam itu. Nah, ini juga dengan setiap kita menerima roh yang berasal dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir baru, lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi artinya menerima yang terbaik artinya apa? Kita telah menerima benih ilahi itu sudah ada di dalam kita. Ya. Jadi kalau ditanya siapa kita harus bisa kasih tahu bahwa kita adalah imago Dei, kita adalah citranya Allah, ya. Karena apa? Karena benih ilahi itu sudah ada di dalam kita, itu yang kita terima. Jadi siapa kita? Ya kita adalah citranya Allah. Ya, nah ini harusnya menjadi satu pemahaman yang penting, ya. Dan kemudian dalam konteks terima yang terbaik ini di dalam kehidupan kita, Yohanes 8 ayat 47 bilang, barang siapa berasal dari Allah, ya, tadi bilang roh yang berasal dari Allah itu benih ilahi dan kalau kita berasal dari Allah, ya, kita akan mendengarkan firman Allah. Menerima yang terbaik adalah menerima firman Allah. Jadi dari sini kita bicara bahwa kehidupan yang kita miliki sekarang, hidup baru yang kita miliki sekarang adalah hidup karena kasih karunia Allah, di mana Allah memberikan roh yang berasal dari dirinya, sehingga kita menerima benih ilahi itu, dan kemudian kita menjadi lahir baru, dan makanan kita adalah firman-Nya. Menerima yang terbaik dari Allah, yaitu pada waktu kita menerima firman Allah. Oke. Nah, ini, gambarannya kira-kira kalau bicara tentang menerima yang terbaik dari Allah, itu artinya apa yang sudah ada di dalam kita ini, ya, yang kemudian nanti akan termanifestasi keluar. Kalau kita mau memiliki kehidupan Christianity yang sehat, yang seperti apa Tuhan inginkan, kita harus lihat ada 3 bagian penting ini yang harusnya semuanya benar, ya. Orto itu artinya benar. Ortodoksi artinya doktrinnya, teologinya, pemikirannya harus benar. Kemudian ortopati, yaitu afeksi, emosi, perasaan, ya, itu harusnya juga memiliki perasaan yang benar. Dan kemudian tindakan, ortopraksi, ya, kehidupan yang benar, tindakan yang benar. Nah, inilah yang harusnya menjadi kehidupan orang percaya setelah dia lahir baru, setelah dia menerima benih ilahi itu di dalam dirinya, ya, di mana firman Tuhan itu menjadi input yang disuplai oleh Tuhan ke dalam kehidupannya setiap kita. Itu membuat kita menjadi sehat, ya. Nah, ortodoksi, ortopati dan juga ortopraksi ini satu dengan lainnya akan saling mempengaruhi, saling memberikan dampak satu dengan yang lainnya. Sehingga artinya apa? Ya, kita nggak bisa hanya bicara tentang pemikiran yang benar, tapi perasaannya juga harus benar, tindakannya juga harus benar, ya. Oke. Nah, jadi apa yang ada di dalam kita itu tidak terlihat, itu hidden, ya. Tapi bagaimana akhirnya orang tahu apa yang ada di dalam kita? Ya, itu kita bisa lihat bahwa itu dimulai dari bagaimana seseorang itu punya namanya worldview, ya. Bagaimana, apa namanya, pandangan dunianya dia, ya. Kalau orang Kristen harusnya Christian worldview, pandangan dunia Kristen, ya. Nah, setiap orang pasti punya worldview, ya. R.C. Sproul katakan bahwa setiap orang itu pasti punya worldview, tapi apakah worldview-nya benar atau nggak benar, itu, oke. Nah, worldview ini, itu akan sangat mempengaruhi. Contoh misalnya saya tanya di sini, "Ini ada tulisannya nggak?" Boleh di-chatting kalau perlu, atau saya stop dulu nggak apa-apa deh. Ini kelihatan nggak? Oke. Ada tulisannya? Nggak ada. Nggak ada. Yakin nggak ada? Yakin nggak ada?
Yakin. Yakin. Ya, itulah keyakinan karena apa yang dilihat. Iman mengatakan tidak melihat namun percaya. Percayalah bahwa ada tulisannya gede-gede lagi. Lihat nggak? Ada yang bisa lihat nggak tulisannya gede? Benar-benar jelas terlihat. Walaupun saya beginiin pun pasti kelihatan. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa lihat? No? Nggak Oke, kelihatan, Dok. nggak kelihatan. Apa? Bisa? Ada tulisannya? Halo? Sekarang Ada. ada. Oh, ada. Tadi bilang nggak ada. Oke. Ini analogi sederhana terkait dengan worldview. Kalau teman-teman melihat dari sisi sini, Tuhan bilang nggak ada. Saya pasti bilang ada. Kita bisa ribut, kita bisa berantem, dan merasa sama-sama benar. Tapi karena, ya kalau istilah sekarang kan ngomongnya adalah POV ya, point of view ya. Nah, begitu punya point of view berbeda, itu akan mempengaruhi segalanya. Ya, teman-teman akan yakin dengan tidak ada, saya akan yakin dengan ada. Inilah worldview. Nah, pada dasarnya kita harus punya worldview cuma dua. Worldview Christian worldview atau worldview yang itulah dari dunia. Tadi yang kata naburnya mau di dalam roh atau mau naruh dalam daging, nggak ada apa namanya roh kedagingan gitu ya. Bukan itu, roh kadang-kadang kedagingan kadang-kadang gitu. No, pilih. Oke. Nah, jadi itu worldview itu akan sangat menentukan. Saya lanjutin ya. Worldview itu akan menentukan belief sistemnya kita. Apa yang menjadi apa yang kita lihat ini worldview ini adalah karena apa yang nanti input masuk. Lama-lama itu akan menjadi sebuah hal yang kita bisa jadikan sebagai worldview-nya kita dan itu akan kita yakini, kita percayai, belief. Belief akan menjadi sebuah nilai ya dan nilai-nilai itu yang kemudian kita implementasikan menjadi perilaku, behavior. Nah, itu yang terlihat sama orang ya. Orang lihat siapa kita, siapa orang percaya itu berdasarkan behavior-nya. Tapi sebetulnya behavior ini itu mulainya dari apa? Dari apa yang tidak terlihat, yaitu worldview. Jadi artinya yang kita harus perhatikan sebagai orang percaya adalah bagaimana kita menjaga supaya worldview-nya kita ini benar. Nah, itu tadi bicara tentang ortodoksi, oke? Ini bicara tentang doktrin yang benar, pengajaran yang benar. Itu sebabnya makanannya harusnya adalah firman Tuhan. Karena itulah yang kemudian diyakini sebagai belief, yang kemudian itu menjadi value-nya kita. Dan itu yang kemudian dilakukan sebagai perilakunya kita, behavior-nya kita. Ya, nah, semoga worldview kita yang berbeda dengan dunia akan membuat hidup kita berbeda dengan dunia. Dan orang akan melihat perbedaan itu, dan orang akhirnya mau mengenal Tuhan. Karena melihat hidup kita, di mana hidup kita itu Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui hidupnya kita itu. Oke, jadi worldview itu menjadi satu hal yang sangat penting. Terima yang terbaik, ya. Di sini katakan di Amsal 20 ayat 11-12, anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya tadi, perilakunya itu tadi, behavior-nya itu, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Oke. Nah, ini yang menarik. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi di sini sebenarnya mengatakan apa yang diperbuat oleh si anaknya itu dipengaruhi oleh apa? Apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Bagaimana dia menggunakan telinganya dan bagaimana dia menggunakan matanya, itu akan menentukan bagaimana perbuatannya. Ya, karena apa? Karena kita bicara tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, itu terutama dua panca indera kita ini adalah input yang paling utama yang akan masuk ke dalam hati dan pikirannya kita. Dan telinga dan mata kita ini akan mempengaruhi kita dan akhirnya itu akan membentuk hati dan pikiran kita dan itulah yang akhirnya membentuk teologinya kita, keyakinan atau keyakinannya kita kepada Tuhan, ya, pengetahuan, pengertian kita tentang Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita harus betul-betul menjaga hatinya kita, pikirannya kita.
Ya, hati juga kadang bisa dicari sebagai perasaan atau emosinya kita. Jadi di sini ini bicara tentang ortodoksi dan juga ortopati. Oke. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu yang bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kaitan dua ayat ini adalah begini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, oke, itu masuk ke dalam hati dan pikirannya kita. Nah, supaya hidup kita ya, hidup yang serupa dengan Kristus, artinya harusnya apa? Pikiran perasaannya kita harus sesuai juga, ya. Nah, kalau kita mau supaya hati dan pikirannya kita ini, ya, yang terdapat juga di dalam Kristus, artinya telinga kita harusnya mendengar apa yang dari Tuhan. Mata kita harusnya melihat apa yang dari Tuhan. Begitu kita memalingkan mata kita, memalingkan telinga kita, melihat dan mendengar yang bukan daripada Tuhan, bukan firman Tuhan, bukan kebenaran. Nah, itulah nantinya akan membuat hidup kita tidak lagi menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus itu. Oke. Jadi kenapa di Roma 12 itu dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, pembaharuan perasaanmu sebenarnya. Ya kalau kita bicara tentang jiwa, soul, itu kan isinya pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Yang kemudian nanti kehendak ini akan bisa dibuahi akhirnya menjadi suatu tindakan, behavior. Oke. Nah, teman-teman, itu sebabnya kita harus menjaga telinga, menjaga mata kita. Karena apa? Karena itu yang kita jadikan untuk menabur ke dalam hati dan pikiran kita. Telinga dan mata kita, kalau kita melihat dan mendengar yang tidak benar, itu adalah benih yang kita tabur ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga nanti akan berdampak terhadap kehidupannya kita. Jadi, baik ortodoksi maupun ortopati, itu bicara tentang bagaimana telinga dan mata kita itu harus tertuju kepada Kristus. Sehingga hati dan pikiran kita itu juga memiliki apa dengan hati dan pikirannya Kristus. Oke. Sekarang coba pada waktu saya sebut coklat, apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran teman-teman? Boleh langsung di chat. Coklat. Apa itu menurut teman-teman? Warna coklat. Oke. Apa lagi? Silver Queen, Pak. Silver Queen. Oke, itu aja. Oke, ya. Satu kata, tapi paling tidak tadi ada dua. Ada yang bilang coklat, makanan. Coklat itu apa? Ada yang bilang warna. Oke. Tapi coklat apa? Coklat itu juga ada buah. Satu. Nah, jadi gini, ya, ini yang menunjukkan pada waktu kita melihat situasi, kondisi, keadaan, ya, itunya sama, tapi kita bisa punya persepsi yang berbeda. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Waktu tadi yang bilang coklat apa? Makanan. Itu mungkin orangnya suka makan. Tadi bilang coklat, itu warna apa? Ah, itu artinya orang yang mungkin suka seni. Gitu ya. Kalau misalnya, tadi nggak ada yang jawab buah sih sebenarnya ya. Nah, itulah yang akan mempengaruhi kita. Pada waktu diminta untuk menaruhkan pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus, ya, kalau itu firman Tuhan, ya kita sudah punya Roh Allah di dalam kita, dan firman itu menjadi satu makanannya kita, ya otomatis persepsinya kita akan connect dengan Tuhan. Jadi pada lihat situasi, kondisi, keadaan, itu langsung klik sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ya, nah itu analogi saya untuk menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya kita harusnya seperti bagaimana Tuhan melihat itu. Baru kita bisa bersyukur, kita baru bisa bersuka cita, baru bicara kita bisa punya pengharapan. Tapi pada waktu kita melihat dengan cara yang berbeda, ya, kita tidak menaruhkan hati dan perasaan Kristus di dalam hati dan pikirannya kita itu, ya itulah membuat akhirnya kita berbeda, ya. Jadi memberikan yang terbaik, ya, baru kemudian apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, itu akan keluar menjadi sebuah perkataan. Nah, ini sudah tindakan, ya. Jadi kalau kita punya ortodoksi dan juga ortopatinya benar, otomatis harusnya ortopraksinya kita juga harusnya benar. Tiga-tiga ini kan tadi saling berkaitan ya. Nah, itu perkataannya akan menjadi perkataan yang benar. Karena apa? Karena yang ditabur adalah kebenaran.
Sehingga hati dan pikirannya menjadi benar. Sehingga akhirnya perkataannya pun jadi benar. Gitu. Nah, coba ini contoh ya bahwa apapun yang ditabur itu pasti akan dituai. Oke, coba kita dengar satu ini. Aku udah beliin kamu cookies, kenapa nggak dimakan? Sorry, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran jelas, Halo? Pak. Dengar, Pak. Jelas ya? Oke, saya ulang ya. Aku udah beliin kamu cookies, kenapa nggak dimakan? Kalau aku pesen makan tuh jangan asal dicomot, itu kan punya aku. Apa-apa tuh ngomong dulu. Kamu ngapain sih ngerekam suara aku kayak gitu? Kalau ribut-ribut rekam aja semua omongan aku. Orang aku selalu bener kok. Rekam aja, rekam. Kamu tuh kalau aku lagi marah tuh dijawab, bukannya ngasih rekaman kayak gitu. Ngomong. Udah deh, kalau aku lagi marah tuh kamu mulutnya diem aja, nggak usah ngomong, udah diem. Heh, mau kemana? Duduk. Belum selesai. Ngapain kamu ngasal pergi aja? Nggak baik tuh nggak ngasal pergi kayak gitu. Kalau lagi ribut, mendingan kamu keluar aja dari kamar. Aku nggak mau ngeliat muka kamu. Kamu tuh harusnya minta maaf, tau nggak? Bukan malah kayak gitu. Ngerti gak? Udahlah, udah nggak usah minta maaf lah, bullshit. Kamu percuma kalau minta maaf juga diulangin lagi. Nah, cowok-cowok, sudah tahu rahasianya bagaimana? Kan peraturan pertama cewek selalu benar. Ya nggak? Nah, kalau cewek salah, lihat peraturan pertama. Gitu. Oke. Wah, ketawanya langsung segitu-segitunya. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Ya, walaupun itu hanya sekedar jokes aja ya, tapi sebetulnya itulah. Bayangkan, si jahat itu bisa menggunakan perkataan-perkataan kita dan balikin itu ke kita. Sehingga bagaimana kita harus menjaga perkataan kita. Kalau kita ingat, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan dengan cara apa? Ada ingat? Tuhan menjadikan segala sesuatu kecuali manusia ya. Berfirman. Diem. Apa? Berfirman. Yes, berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Allah berfirman itu jadi. Perkataan itu ada kuasa dan itu jadi. Oke? Nah, jadi itu yang kita tabur dan itu yang akan kita tuai. Makanya bagaimana kita harus menjaga sekali perkataan-perkataannya kita itu. Itu penting banget, ya. Nah, kalau di dalam hati kita, pikiran kita yang kita tabur itu adalah kebenaran, otomatis perkataan yang keluar adalah perkataan benar, ya. Nggak usah diulang lagi kan? Atau senengan ngelihatnya ya? Yang cowok-cowok. Oke. Ya. Nah, dari teologi itulah kemudian ada metodologinya, yaitu bagaimana melakukannya, ortopraksi. Aku udah Ini contoh perkataan. Mungkin cerita tentang Thomas Alva Edison dan mamanya Nancy Edison. Satu ketika Thomas Alva Edison itu disuruh pulang oleh kepala sekolahnya dan dititipin sebuah surat. Ya, ini suratnya dan kemudian mamanya membaca itu menangis. Kemudian si ini nanya, "Kenapa mama menangis? Apa isi suratnya?" Mamanya bacain, ya. "Anak ibu adalah seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil baginya dan tidak memiliki cukup guru yang baik untuk mendidiknya. Silakan ibu ajari dia sendiri." Wah, mamanya bacain tuh kenceng-kenceng ke anaknya. Ini perkataannya, gitu loh. Wah, anaknya dengar perkataan mamanya, "Oh, aku jenius ya," gitu loh. Tapi yang bisa mendidik aku cuma mama, gitu loh. Nah, singkat cerita, mamanya ini akhirnya yang terus meng-encourage Thomas Alva Edison untuk bertumbuh berkembang dengan satu talenta, satu keunikan, satu gift yang dia dapatkan dari Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya dia menjadi salah satu inventor paling hebat sepanjang masa. Ya, dia menemukan begitu banyak hal, termasuk salah satunya lampu pijar. Sampai suatu ketika, ya setelah mamanya meninggal, Thomas Alva Edison membuka-buka dokumen-dokumen mamanya dan dia menemukan surat yang dia bawa dari kepala sekolah yang diberikan sama mamanya. Apakah sama seperti apa yang dikatakan mamanya? Ternyata enggak. Ya, isi surat itu adalah, "Anak ibu menginap gangguan mental. Kami tidak akan mengizinkannya datang ke sekolah lagi." Bayangkan kalau mamanya, yaitu Nancy Edison, membacakan apa adanya ke anaknya.
Thomas, ya, kamu mengidap gangguan mental, kamu nggak boleh sekolah lagi ya, gitu. Ini akan buat anak ini hancur. Perkataan itu bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Nah, itulah sebabnya bagaimana kita membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan dari Tuhan yang berguna bagi kita. Untuk menegur, untuk mendidik, untuk membangun juga. Gitu. Ya, itu sebabnya Thomas Alva Edison akhirnya menulis di dalam diarinya demikian. Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang lamban, yang berkat ibunya, seorang pahlawan itu, ia menjadi jenius abad ini. Karena perkataan mamanya, karena tindakan mamanya, itu membuat seorang Thomas Alva Edison ya from zero to hero. Dari gagal, loser dianggap oleh sekolah, tapi dia menjadi the winner di dunia akhirnya. Nah, ini betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Mamanya menabur perkataan yang benar. Sebuah keyakinan bahwa anaknya tidak seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Pemikiran yang benar, ya, satu keyakinan yang benar itu sangat penting sekali, sehingga itu akan keluar di dalam perkataan. Oke, ya. Jadi hati dan pikiran benar, perkataan yang benar, tindakannya benar, ya. Sehingga akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan yang benar, ya. Nah, ini contoh Troy Katie, founder dari Chick-fil-A. Ya, ini yang menarik, ya. Dia toko bisa dibilang burger lah di Amerika sana. Ya, dia kalau di sana secara revenue lebih besar daripada McDonald. Ya, yang saya mau ceritakan adalah Troy Katie itu memutuskan bahwa seluruh restoran Chick-fil-A itu pada hari Minggu itu tutup, closed Sunday. Ya, nah ini sangat menarik teman-teman. Biasanya, coba kita bayangin sekarang contohnya kayak McDonald. Ya, McD itu ramenya hari apa ya? Halo. McD yang potensinya paling ramai hari apa? Weekend, Pak. Weekend. Iya kan? Sabtu atau Minggu. Jadi istilahnya pemasukan terbanyaknya mereka itu harusnya di Sabtu dan Minggu. Bayangin, hari Minggunya tutup. Itu kira-kira secara bisnis menguntungkan nggak? Enggak dong. Ya, kalau hitung-hitungan secara pikiran manusia, secara teori-teori yang dari dunia, enggak. Lu jualan di saat dimana orang lagi butuh. Orang hari Minggu memang hari keluarga, di mana mereka mungkin mau keluar bareng-bareng, makan bareng-bareng. Senin sampai Jumat sama-sama sibuk, sekolah, kerja, dan sebagainya kan. Hanya bisa Sabtu atau Minggu. Lah dia mutusin hari Minggu tutup. Itu keputusan yang benar atau enggak? Halo? Kalau berdasarkan firman Tuhan, benar kali, Pak. Kenapa benar? Karena kalau misalnya yang kita tahu dari firman Tuhan bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita harus simpan hari itu untuk fokusnya ke Tuhan. Oke. Nah, bisa nggak? Kan buka aja dulu. Sebentar. Tetap ke ibadah kok, tetap gereja kan bisa. Ya. Oke. Ya, tapi ini sesuatu yang bagi dunia mungkin itu tidak populer. Ya, sesuatu yang kayaknya merugikan. Ya. Tapi Troy Katie, karena dia punya worldview, yaitu Christian worldview, sehingga dia punya belief system bahwa hari Minggu, tadi sudah benar, hari Sabat, di mana dia perlu untuk beribadah kepada Tuhan, dan juga punya waktu dengan keluarganya. Sampai di situ kan sudah oke lah ya. Tapi apakah kalau begitu harus tutup restorannya? Bisa nggak sih dia tetap ke gereja? Dia nggak usah ini kerja. Dia kan yang punya. Dia nggak usah kerja, tapi restoran tetap buka, karyawan tetap kerja. Bisa nggak kayak gitu? Banyak nggak yang seperti itu? Ya, itu yang umum kan di dunia ini. Pemiliknya kalau orang Kristen, dia nggak kerja, tapi usahanya tetap jalan. Nah, tapi worldview-nya si Troy Katie,
Dia bicara tentang bahwa perlakukanlah kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain perlakukan kepadamu. Ada yang ingat nggak itu firman Tuhannya? The Golden Rules. Matius berapa? Matius 7 ayat 12. Ya. Nah, dia pikir kalau saya sebagai orang percaya, saya mau datang beribadah ke gereja bersama dengan keluarga saya dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, resting. Pertanyaannya, anak buah saya kan orang percaya juga. Butuh juga istirahat, butuh sama keluarga. Kok mereka tetap kerja, saya enggak? Gitu. Akhirnya, karena dia mau memperlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan, akhirnya dia bilang, udah, semuanya hari Minggu libur. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah berhutang. Perusahaan ini tidak kehilangan keuntungannya. Karena berkat asalnya dari Tuhan. Susah payah tidak menambahkannya. Kan firman Tuhan. Dia pegang tuh kebenaran firman Tuhan. Dia praktekin. Ya, itu ortopraksi. Karena dia punya view yang benar, belief system yang benar, sehingga dia punya value yang benar, dan itulah menjadi behaviornya dia. Dan itu terlihat. Dan sampai sekarang ini jadi kesaksian, Troy Cathy udah meninggal. Tetapi dia tetap meninggalkan legacy. Bahwa dia mau hidup di dalam kebenaran. Dan karena itu, ya saya nggak kenal dia, saya nggak pernah ketemu dia, tapi saya ceritakan hidupnya dia. Nah, ini yang harusnya kita harapkan juga terjadi di dalam kehidupannya setiap kita. Amin. Oke, dikit lagi. Ini karena saya dosen biasanya minimal 2 SKS ya. Ini baru 1 SKS. Ya. Nah, jadi ini contoh bagaimana seorang pribadi yang betul-betul dia punya, karena melihat dan mendengar hal yang benar, dia belajar dari Tuhan sebagai model hidupnya dia. Dan itulah sehingga hati dan pikirannya dia coba untuk menjadi seperti Kristus. Ya, dan itu tercermin di dalam kehidupannya dia, bahkan di usahanya dia. Kita masih ada waktu nggak ya? Masih Pak, Halo, masih ada. bisa. Oke, Iya. ini saya coba cerita dengan singkat lagi. Profesor Dr. Eka Wahyu Pramono, SPBS PhD. Ya, ini seorang guru besar, dekan Fakultas Kedokteran UPH, di mana beliau ini menjadi salah satu tokoh khususnya untuk bedah syaraf di Indonesia. Ya, nah singkat cerita, di sebelah kanan ini istri saya ya mengalami kelainan dari lahir, sehingga pada akhirnya pada waktu dia mengandung itu punya efek terhadap dirinya, dan akhirnya setelah diperiksa dia harus dioperasi. Oke, singkat cerita Prof. Eka yang mengoperasi. Itu ada 32 jahitan di kepalanya, karena itu harus dibor, diambil satu ruas supaya kemudian gangguan itu, kelainan itu bisa sedikit diatasin. Oke. Nah, yang menarik adalah Prof. Eka ini yang memimpin seluruh operasi ini. Ya, itu mulai dari awalnya hari pertama masuk masih belum terlalu terasa biayanya. Hari kedua saya lihat bill itu sudah luar biasa ya, itu udah di angka 100 jutaan ya. Hari ketiga udah naik 130-an juta ya. Hari keempat sudah harus udah bisa meninggalkan rumah sakit Siloam ya, mau check out. Ini kejadian di tahun 2012. Singkat cerita, biasanya semakin hari kan semakin gede ya tagihannya ya. Tapi pada hari terakhir kok malah turun ya. Saya lihat turunnya, lo kok kenapa kok jauh? Oh ini Pak, katanya disebutkan bahwa biaya dokter 60 juta itu jadi 0. Nah, saya sudah tahu. Ini pasti karena Prof. Eka nih yang kasih 0. Ya, karena dia memang orang yang punya value, orang yang punya belief system, dia punya view bahwa dia menjadi dokter bukan hanya untuk sekedar dia jadi kaya. Benar, dia akhirnya menjadi kaya. Kenapa? Dia sehari bisa operasi
kepalanya orang itu bisa 1, 2, sampai 3, tergantung lamanya ya kan. Nah itu, ya bayangin, ya tahun 2012 aja udah segitu tuh biayanya, ya. Jadi kalau dia mau hanya sekedar hidup untuk kaya, dia pasti cas semua pasiennya, tapi ini enggak, oke. Dia melihat bahwa ini juga saya sedang mau berbuat kebaikan, gitu, ya. Saya tidak ada ngomong sama sekali sama dia, karena saya kalau mau minta tolong, saya minta tolongnya sama Bapak saya, Bapak di surga. Ya. Jadi saya hanya doa sama Tuhan, Tuhan ini bill semakin lari semakin naik nih, plafon nggak cukup nih, gitu ya. Saya berpikir ya kalau misalnya, ada aja sih yang kasih bantuan-bantuan ya, support-support dari teman-teman, komunitas, tapi itu nggak cukup sebetulnya. Apa saya harus, buka deposito, itu butuh proses lagi, sementara saya harus di rumah sakit, kalau gesek kartu kredit saya akan ngutang gitu kan. Saya hanya berdoa, "Tuhan tolong," saya bilang, tiba-tiba turun, ya. Karena saya bicara sama Tuhan, Tuhan bicara sama anaknya, yaitu Prof. Eka. Sehingga Prof. Eka tanpa diminta dia kasih 0. Nah ini tune in, ya satu frekuensi, karena spiritnya sama, ya oke. Dan Prof. Eka dia tidak hanya lakukan itu ke saya, ke banyak orang, ya. Begitu banyak orang-orang yang dibantu untuk masuk Fakultas Kedokteran UPH yang biayanya itu bisa miliaran, ya, tapi dapat beasiswa. Kenapa? Karena Prof. Eka itu banyak mengoperasi banyak kepala orang-orang hebat. Ya, bosnya Astra, bosnya United Tractors, yang kemudian setelah itu mereka berterima kasih karena ditolong sama Prof. Eka, sehingga akhirnya waktu Prof. Eka bilang, ini ada mau kuliah kedokteran, nggak ada biaya, bisa nggak? Dibantuin. Jadi dia bantu banyak sekali orang. Jadi dia membantu orang sembuh, dia membantu orang studi, ya hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk jadi saluran berkatnya Tuhan. Dan dia tidak berkekurangan. Anaknya tiga-tiganya dokter spesialis sekarang. Ini yang saya mau katakan teman-teman. Dunia ngajarin kita sesuatu, ya, tapi percayalah, kebenaran firman Tuhan itu lebih dari segalanya. Ya, kita sudah memiliki benih ilahi, ada roh Allah di dalam kita, ada firman kebenaran yang dalam hidup kita. Biar itulah yang ada di dalam kita, benih itu, itulah menjadi hal yang kita tabur di dalam kehidupan kita, yang itu nantinya akan kita tuai. At the end, ya, kalau tadi bicara dari teologi, metodologi, akhirnya semuanya untuk apa sih? Doksologi. Ya. Jadi hati, pikiran, perkataan, tindakan, kebiasaan yang benar akhirnya membentuk sebuah karakter yang benar. Yaitu karakter apa? Masa depan, future, menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga akhirnya hidup kita adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup untuk memuliakan, hidup memberikan sebuah pujian kepada Tuhan. Dan itulah hidup yang berkenan bukan hanya di dunia, tapi terlebih lagi nanti di akhirat. Suatu saat Tuhan yang pernah lahir ke dunia, yang kemudian mati, yang kemudian bangkit, dan kemudian naik ke surga, menyiapkan rumah bagi kita orang percaya di surga. Suatu saat lagi dia akan kembali. Sehingga apa? Sehingga kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Masa depan kita bukan masa depan yang hanya sedar di dunia ini yang hanya sementara, tapi masa depan nanti. Nah, inilah yang harusnya kita tidak bisa hanya sekedar menabur untuk kehidupan sementara ini, tapi bagaimana kita harus menabur untuk kehidupan yang kekal, sehingga pada akhirnya kita akan menuai. Ya. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah muridku. Ya. Jadi berbuah banyak itu adalah sesuatu hal. Pada waktu kita betul-betul ortopati kita, ortopati kita, dan juga ortopraksinya kita itu suatu kebenaran, ya. Ini bicara tentang healthy Christianity itu tadi, ya. Kita punya worldview yang benar, belief system yang benar, value yang benar, sehingga perilakunya kita, behaviornya kita benar. Itu semuanya akan menjadi satu kesaksian yang memuliakan Tuhan. Melalui kesaksian orang-orang akan percaya kepada Tuhan, dan itulah berbuah. Ya, Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya.
hati yang benar, pikiran yang benar, hidup kita menjadi suatu hidup yang menunjukkan kebenaran, ya. Dan itu yang akan nanti kita tuai, ya. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat tayung. Oke, terima kasih, ya. Itu sharing terkait menabur dan menuai, dan semoga ini juga encourage teman-teman semua, khususnya yang sebentar lagi akan ikut Empowerment Gathering, untuk lebih bersemangat lagi, bukan hanya untuk mengikuti, tapi lebih dari itu, bagaimana teman-teman bisa mengajak orang-orang untuk ikut Empowerment Gathering, ya. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman, you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.